Bab 451, Aku Terima Hidupmu. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Boom, terdengar suara keras lagi, dan alam dewa bela diri Xiaoyan langsung terkoyak, dan dia sendiri juga terkoyak, tanpa mayat. Ding, kamu mendapatkan jiwa Valkyrie Asteris 1, pencerahan luar angkasa Asteris 1, makam 10.000 prajurit alat suci dasar Asteris 1, diok spiritual tingkat tinggi Asteris 6, diok spiritual tingkat menengah Asteris 1236, diok spiritual tingkat rendah Asteris 256886, dan batu spiritual terbaik Asteris 4.235.682, bahan pemurnian tingkat dewa. Perintah sistem datang, yang berarti bahwa seorang Valkyrie terbunuh oleh pedang sulang. Xiaoyan, Ling Hu Chao tercengang, matanya terbelah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan dukungannya, Xiaoyan tidak akan dapat menghalangi gerakan sulang. Bahkan seorang Valkyrie tingkat tinggi seharusnya tidak begitu hebat. Namun, Ling Hu Chao adalah seorang Valkyrie, dan langsung menekan kengeriannya. Seketika, Ling Hu bergerak ke arah jantungnya, dan cahaya putih keluar dari tubuhnya. Ini adalah susunan teleportasi portabel Ling Hu Hao, yang hampir mencapai tingkat suci. Itu adalah satu-satunya kartu trufnya. Sekali dalam keadaan kritis, selama dia tidak terbunuh seketika, dia dapat melarikan diri ke tempat yang aman melalui susunan teleportasi. Namun, di depan sulang, dia jelas membuat perhitungan yang salah. Mengetahui bahwa aku dapat merebut formasi dan berani menggunakan formasi teleportasi, apakah tidak ada pilihan lain? Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan langsung mengendalikan susunan teleportasi Ling Hu Hao, lalu mematikannya. Apa, susunan teleportasiku sudah kelas kuasi suci? Bagaimana kamu bisa merebut kendali? Ini tidak mungkin, tidak pernah mustahil. Ling Hu melihat bahwa cahaya susunan teleportasi di tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan memulai kembali dengan panik, tetapi tidak ada gerakan sama sekali, dan dia tidak bisa menahan kepanikan. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika sulang dapat mengendalikan formasi orang lain, akan ada batasnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa sulang bahkan dapat mengendalikan formasi tingkat kuasa Sage. Langkah yang salah berarti hidupnya telah berakhir. Hidupmu, aku terima. Dengan satu gerakan, sulang langsung memenggal kepala Ling Hu Chao yang ketakutan dan putus asa. Ding, kamu mendapatkan jiwa Valkyrie Asteris 1, pencerahan ruang Asteris 1. Panglima perang klan roh angin kelima jatuh di bawah pedang sulang. Pada saat ini, 6 dewa bela diri agung dari klan Fengling, salah satu kuasa Sage, ditinggalkan bersama Tu Qin Zheng yang tidak memiliki berita dan Huang Fuqin yang dibatasi oleh Yan Xingxing. Tu Qin melarikan diri dari wilayah klan Fengling dan menghilang. Sekarang satu-satunya kekuatan tempur klan Fengling di level dewa bela diri adalah komandan yang dipoles Huang Fuqin. Sebagai yang terkuat dari klan roh angin, orang ini pasti memiliki kartu yang tak terhitung jumlahnya. Untuk membunuhnya, kamu harus berhati-hati dan waspada. Sambil memikirkannya, sulang menyimpan gunung Lingxi Lingyu di ruang penyimpanan ke dalam sistem. Di pintu keluar bintang biru dan saluran retakan temporal, dia membunuh puluhan ribu prajurit klan Fengling, yang sebagian besar adalah orang-orang kuat di atas Wuang. Sekarang Xiaoyan dan Ling Hu Hao terbunuh. Kedua panen tersebut berjumlah 243,65 juta batu roh terbaik lainnya. Menghitung sisa 163,68 juta batu roh terbaik sebelumnya, jumlahnya memecahkan rekor dan mencapai 407,33 juta batu roh terbaik. Jika dikonversi ke batu giok roh tingkat rendah, jumlahnya adalah 4,07 juta. 4,07 juta batu giok roh tingkat rendah, kecuali untuk pengiriman skor, semua fungsi dapat ditingkatkan, dan ada lebih dari satu level. Sulang menunjukkan kegembiraan, sistem, fungsi. Pelatihan satu tombol ditingkatkan ke satu level, seni bela diri satu tombol, perburuan harta karun satu tombol, alkimia satu tombol dan pencampur satu tombol, dan sintesis satu tombol kedua level. Ding, mengkonsumsi 1 juta giok roh tingkat rendah, fungsi pelatihan satu tombol ditingkatkan ke level 16, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 87.296 kali kecepatan dasar. Ding, mengkonsumsi 100.000 giok roh tingkat rendah, fungsi seni bela diri satu tombol ditingkatkan ke level 15, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 21.824 kali kecepatan dasar. Ding,
Selamat atas peningkatan fungsi seni bela diri 1 klik ke level 15. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, 4 hati, perbaikan fragmen, dan inisiasi. Pemberdayaan Taigo meningkatkan efisiensi latihan bela diri sekali klik secara signifikan, dan kecepatan latihan saat ini meningkat menjadi 43.648 kali kecepatan dasar. Berbaring, efisiensinya berlipat ganda. Sulang terkejut, efisiensi bela diri sekali klik akhirnya sinkron dengan efisiensi latihan sekali klik. Dan saat dia merasa sangat terkejut, perintah sistem terus berdatangan, ding. Konsumsi 1 juta giok roh tingkat rendah, fungsi seni bela diri 1 tombol telah ditingkatkan ke level 16, dan kecepatan pelatihan telah ditingkatkan menjadi 87.296 kali kecepatan dasar. Ding, konsumsi 10.000 giok roh tingkat rendah, fungsi perburuan harta karun 1 klik telah ditingkatkan ke level 13, dan jumlah glider terbang berburu harta karun telah meningkat menjadi 21.824. Ding, konsumsi 100.000 giok roh tingkat rendah, fungsi perburuan harta karun 1 klik telah ditingkatkan ke level 14, dan jumlah glider terbang berburu harta karun telah meningkat menjadi 43.648. Ding, konsumsi 10.000 giok roh tingkat rendah, fungsi alkimia 1 tombol telah ditingkatkan ke level 11, yang dapat memurnikan keabadian dan pil tingkat rendah. Ding, mengonsumsi 100.000 giok roh tingkat rendah, fungsi alkimia 1 kunci telah ditingkatkan ke level 12, yang dapat memurnikan ramuan tingkat rendah dan ramuan tingkat rendah. Ding, mengonsumsi 10.000 giok roh tingkat rendah, fungsi pemurnian 1 kunci telah ditingkatkan ke level 11, yang dapat memurnikan senjata tingkat abadi dan di bawahnya. Ding, mengonsumsi 10.000 giok roh tingkat rendah, fungsi pemurnian 1 kunci ditingkatkan ke level 12, yang dapat memurnikan senjata tingkat kekaisaran dan di bawahnya. Ding, mengonsumsi 100.000 giok roh tingkat rendah, dan fungsi sintesis 1 kunci ditingkatkan ke level 9. Anda dapat menggunakan material wuzun yang sama dan material berikut untuk sintesis. Rasio sintesisnya adalah 20:1. Ding, menghabiskan 1 juta giok roh tingkat rendah, dan fungsi sintesis 1 kunci ditingkatkan ke level 10. Anda dapat menggunakan material Valkyrie level yang sama atau lebih rendah untuk sintesis. Rasio sintesisnya adalah 10:1. Ding, selamat atas peningkatan fungsi sintesis 1 kunci ke level 10. Anda telah memperoleh izin aktivasi untuk fungsi baru, fungsi dekomposisi 1 kunci. Daftar panjang perintah sistem akhirnya berhenti, dan fungsi sistem sulang menerima gelombang peningkatan menyeluruh. Selain itu, 3 fungsi bonus dan 1 izin aktivasi fungsi baru juga diperoleh. Sulang segera memerintahkan, sistem, aktifkan fungsi dekomposisi 1 klik. Ding, menghabiskan 1 koin emas, fungsi dekomposisi 1 klik diaktifkan. Ding, gunakan fungsi dekomposisi 1 tombol untuk mengurai item yang dimurnikan secara artifisial menjadi berbagai material dengan sempurna. Fungsi ini tidak dapat ditingkatkan. Prasyarat, host memiliki kepemilikan item. Ding, host, saat semua fungsi mencapai level 15, otoritas aktivasi untuk fungsi baru akan diaktifkan. 3 perintah sistem langsung mengejutkan Sulang. Fungsi sistem ke-9 dapat diaktifkan hanya dengan 1 koin emas. Dan fungsi ini masih belum memiliki fungsi level, tidak perlu mengeluarkan uang untuk upgrade. Lihat deskripsinya, ia dapat menguraikan item yang dimurnikan secara artifisial. Dengan kata lain, semua jenis barang seperti pil, susunan senjata, tidak peduli kualitasnya, selama Sulang memilikinya, mereka dapat diurai menjadi berbagai bahan. Ini adalah fitur yang hebat. Susunan senjata pil berkualitas rendah itu, selama aku membelinya dan menguraikannya, aku bisa mendapatkan banyak bahan. Lalu aku akan mensintesisnya, atau langsung memurnikannya menjadi pil atau senjata berkualitas sempurna dengan kualitas terbaik, dan kemudian aku akan menjualnya dan mendapat untung. Itu benar, aku telah membunuh begitu banyak prajurit klan Fengling sebelumnya, dan pasti ada terlalu banyak pil, senjata, dan formasi dengan kualitas buruk. Dengan gelombang operasi penguraian dan sintesis, benda-benda bernilai rendah ini dapat segera diubah menjadi harta yang berharga. Mata Sulang yang bersemangat bersinar, dan kemudian dia memberi perintah kepada sistem untuk menguraikannya. Ding, uraikan pil Tai Zeng Yuan pil yang terhormat *1, Anda akan mendapatkan rumput Tai *2, buah Zeng Yuan *6.
Ding, uraikan senjata kekaisaran Linghe Shadow Spike asterisk 1, Anda akan mendapatkan batu Lingyan asterisk 3, pasir bayangan asterisk 12. Ding, uraikan cakram susunan tertinggi Shocking Dragon Blood Rain Arai asterisk 1, Anda akan mendapatkan Shocking Dragon Jade asterisk 1, tanah kecubung asterisk 22. Petik 2 petik 2. Perintah sistem yang padat dan terus-menerus datang, dan senjata pil dan formasi yang tidak dapat digunakan yang tak terhitung jumlahnya dipecah menjadi bahan. Sulang mendengarkan perintah sistem dan tidak dapat menahan kegembiraan. Segera, dia mulai memeriksa 3 fungsi dari fungsi seni bela diri 1 kunci 15 tingkat. Fungsi, 4 hati, versi, 3 hati, yang ditingkatkan memungkinkan Sulang untuk berlatih 4 latihan pada saat yang sama. Pemberdayaan Taigu, menggandakan laju latihan, mencapai lebih dari 80.000 kali sama dengan latihan 1 kunci. Awalnya, seni bela diri sekali klik berada di level 14. Sulang menghabiskan waktu seharian untuk berlatih 1 gerakan tingkat raja, tetapi sekarang hanya butuh waktu 3 jam. Menghitung kemajuan yang telah kulatih, aku khawatir hanya dalam waktu 1 jam, 3 gerakan tingkat rajaku akan dapat mencapai level kesempurnaan. Sulang sangat bersemangat hingga dia melihat fungsi terakhir, perbaikan fragmen. Fungsi ini dapat memperbaiki latihan yang belum selesai, asalkan tidak terlalu belum selesai, dapat diperbaiki. Benua Changlan tidak tahu berapa puluh ribu tahun sejarahnya. Di benua yang luas ini, telah ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan warisan kuat yang tak terhitung jumlahnya telah ditinggalkan. Namun, banyak warisan yang secara bertahap menjadi tidak lengkap atau hilang begitu saja seiring berjalannya waktu, yang sangat disesalkan. Saya memiliki fungsi, perbaikan fragmen ini, saya khawatir itu akan meremajakan banyak warisan yang belum selesai. Ketika urusan klan Fengling selesai, saya akan mencari peluang untuk bepergian, mungkin saya dapat menemukan beberapa warisan yang tidak normal dan menyimpang. Petik 2. Memikirkan hal ini, Sulang kembali bersemangat. Namun, dia tentu saja tidak melupakan bisnisnya, untuk membunuh orang bijak semu Huang Fuqin dari ras roh angin. Lihatlah atributku sendiri terlebih dahulu. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, Wuwang Junior. Level serangan, Valkyrie Senior. Level pertahanan, Valkyrie Menengah Plus. Level senva, Valkyrie Senior. Level daya tahan, Valkyrie Menengah Plus. Level roh, alam bintang fajar. Menguasai latihan, sutra hati tanpa batas. Ruyanling Juelu, level atas. Kesempurnaan poros Tianku Liu Cai, level atas. Kesempurnaan, latihan Tianwang, level atas. Kesempurnaan. Sun En Mun Dangkong Baodian, level atas. Penyempurnaan Kijue Thunder Truth, level atas. Penyempurnaan, formula abadi ban emas, level atas. Penyempurnaan. Biksu Wu Hentu, lanjutan. Sempurna catatan api hitam matahari jatuh, lanjutan. Sempurna, Fengwu Taiksu Jue, lanjutan. Sempurna. Beberapa latihan telah dihilangkan. Sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 kunci, level 16, fungsi pelatihan 1 kunci, level 16, fungsi pengiriman klon, level 15, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 14, fungsi alkimia 1 kunci, level 12, fungsi pencampur 1 kunci, level 12, fungsi pemurnian susunan 1 kunci, level 11, fungsi sintesis 1 kunci, level 10, fungsi dekomposisi 1 kunci, tanpa level. Sangat tidak aman untuk berurusan dengan kuasa Sage dengan kekuatan ini. Aku harus meningkatkan kekuatanku. Tapi sekarang klon terakhir tidak dapat digunakan, dan butuh waktu untuk meningkatkan ranah kultivasi dan teknik kultivasi. Dan sekarang aku hanya punya selusin menit untuk melahap klon. Ngomong-ngomong, aku bisa mulai dengan senjata. Sulang berpikir sejenak dan memerintahkan, sistem, bisakah pedang Yutian mempertahankan karakteristiknya saat ini dan berevolusi lagi? Ding, tuan rumah, untuk mempertahankan karakteristik dan mengembangkan pedang Yutian, Anda perlu menggunakan bahan pemurnian suci Yuanxian asterisk 1, Mingxinyu asterisk 1, Body Tracer Heart asterisk 2, bahan pemurnian tingkat Dewa Wushen Soul asterisk 6, jadi Suan Lu asterisk 8. Garpu saya, begitu banyak, sudut mulut Sulang berkedut, lalu dengan cepat mengalihkan pikirannya lagi, memikirkan tentang asterisk Huang Fuqin dengan lebih mudah. Namun, selama semenit penuh di masa lalu, dia tidak memikirkan tindakan balasan. Dan baru saja,
Perintah sistem tentang dekomposisi satu klik menarik perhatian Sulang. Ding, dekomposisi senjata yang dimuliakan Taichi Meteorite Thunder Asterisk 1, Anda akan mendapatkan Taichi Heaven Fire Jade Asterisk 1, Kuang Lei Heart Asterisk 1, Beast Emperor Pil Asterisk 10. Taichi Meteorite God Thunder. Ini tampaknya adalah harta karun satu kali, kuat, sebanding dengan pukulan kuas Hokage. Sulang merasa sedikit, dan buru-buru menuliskan jenis bahan yang diperoleh dari penguraian, lalu memerintahkan, sistem, hentikan penguraian sementara. Segera, dia mencari di ruang penyimpanan dan menemukan petir meteorit Taichi yang belum terurai. Itu adalah telur ungu hitam, seukuran telur angsa, dan memancarkan atmosfer yang berbahaya. Sistem akan mengembangkan petir meteorit Taichi ini menjadi senjata dewa. Melihat dewa petir meteorit Taichi di tangannya, Sulang mengernyit, hanya mempertahankan karakteristik senjata sekali pakai. Karakteristik senjata sekali pakai adalah karakteristik dasar petir meteorit Taichi. Bahkan jika Sulang tidak secara khusus memerintahkan untuk menyimpannya, diperkirakan itu tidak akan hilang setelah evolusi. Namun untuk asuransi, Sulang sengaja mengeluarkan perintah. Ding, mengonsumsi hujan badai Tianxia Asterisk 12, batu warna-warni Changhai Asterisk 16, pil kaisar binatang Asterisk 10. Petir meteorit Taichi telah berevolusi menjadi artefak perantara. Dalam sekejap, dewa petir meteorit Taichi di tangan Sulang berubah dari ungu hitam menjadi ungu merah, dan aura di dalamnya menjadi lebih mengerikan. Namun, dewa petir meteorit Taichi ini juga telah menjadi nama yang salah. Karena karakteristik lainnya telah banyak berubah, itu bukan hanya guntur ilahi murni, energinya sangat besar, tetapi sangat beragam. Begitu dewa petir tingkat artefak tingkat menengah ini meledak, diperkirakan sebanding dengan serangan biasa tingkat Valkyrie tingkat puncak. Ini tidak cukup. Sulang dengan hati-hati merasakan kekuatan dalam dewa petir meteorit Taichi, mengerutkan kening dengan ketidakpuasan. Sistem hanya mempertahankan karakteristik senjata sekali pakai dan mengembangkannya menjadi artefak tingkat atas. Ding, konsumsi hujan badai Tianxia Asterisk 32, batu warna-warni Changhai Asterisk 36, Bis Zundan Asterisk 10, belerang asli Changlei Asterisk 18. Dewa petir meteorit Taichi berevolusi menjadi artefak tingkat atas. Tidak ada sebutan untuk mempertahankan lebih banyak karakteristik, dan hampir tidak ada batasan pada bahan yang diperlukan untuk evolusi, sehingga dewa petir meteorit Taichi dengan lancar berevolusi menjadi artefak tingkat atas. Namun, ia menghabiskan begitu banyak bahan sehingga mengejutkan bahwa Sulang baru saja membunuh 5 prajurit dan puluhan ribu prajurit sebelum mereka memiliki cukup bahan untuk mengembangkannya. Pada saat ini, dewa petir meteorit Taichi telah sepenuhnya mengubah penampilannya. Ukurannya sendiri telah menjadi ukuran sebuah ruangan. Permukaannya ditutupi dengan karapas seperti kura-kura, dan celah-celah di karapas tersebut memperlihatkan cahaya ungu merah. Aura yang sangat berbahaya meresap, cukup untuk membuat Valkyrie manapun merinding. Sial, begitu orang ini meledak, dia pasti akan memiliki kekuatan tingkat seni bela diri, itu adalah bom nuklir besar. Lagi pula, orang ini terlalu tidak stabil. Ia meledak hampir dengan sekali sentuh. Jika Valkyrie biasa mengaktifkannya, dia tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa mati bersama musuh. Untungnya, aku punya klon, untungnya, aku punya pengganti kematian. Kalau tidak orang ini tidak akan dapat menggunakannya. Sulang menatap dewa petir meteorit Taichi di depannya, dan tidak dapat menahan napas lega. Namun, dia akhirnya yakin untuk berhadapan dengan Huang Fuqin. Huang Fuqin, tanggal kematianmu sudah habis, hehe. Sulang mencibir, menyingkirkan dewa petir meteorit Taichi, dan mengirim klon itu ke kota utama klan Fengling sambil berpikir. Pengganti klon. Sambil berpikir, setelah 0,1 detik, Dewa Sulang bertukar posisi dengan klon itu dan tiba di kota utama klan Roh Angin. Pada saat ini, seluruh kota dipenuhi dengan kengerian dan kesedihan, dan tidak ada satupun suku Fengling di jalan yang bisa tertawa. Karena berita tentang jatuhnya 5 dewa perang besar suku Fengling telah menyebar ke seluruh kota utama bersama dengan mundurnya para prajurit suku Fengling. Kelima panglima perang besar semuanya telah jatuh. Bukankah Blue Star sangat lemah? Bukankah hanya Wu Zun yang menjaganya? Mengapa begitu menakutkan? Itulah yang dipikirkan semua orang Fengling. Pada saat yang sama, kota utama berada di antara bangunan-bangunan paling mewah. Mata Huang Fuqin Zeng terbuka lebar, giginya terkatup, dan tubuhnya gemetar seolah-olah dia sudah gila. Sulang,
Beraninya kau membunuh 5 Valkyrie agungku. Hari ini aku meninggalkan segalanya dan aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Huang Fuqin menginjaknya dengan ganas, dan istana di kakinya langsung runtuh, membentuk lubang besar. Dan dia sendiri, seperti bintang jatuh di langit, bergegas menuju pintu masuk celah ruang waktu. Napas Huang Fuqin yang tak tahu malu segera menarik perhatian semua orang. Itu adalah Patriark Huangfu. Patriark telah mengambil tindakan. Jika Patriark mengambil tindakan, Su Lang, yang tangannya berlumuran darah klanku, pasti akan turun. Bahkan jika 5 dewa bela diri mati, dengan Patriark Huangfu, Blue Star juga akan dikalahkan. Setelah kita mengalahkan bintang biru, kita harus membunuh ras manusia bintang biru hingga punah. Petik 2. Petik 2. Setelah melihat Huang Fuqin, para prajurit klan Fengling yang berduka segera meledak dengan ekspresi kekerasan di mata mereka. Bersamaan dengan itu, hei, aku di sini, kemana kau pergi? Su Lang, melihat kepergian Huang Fuqin yang cepat dari belakang, agak terdiam. Dan dalam waktu yang singkat, Huang Fuqin telah menghilang dari cakrawala, kecepatannya sangat cepat. Ia akan berlari lagi, namun, tidak apa-apa untuk pergi ke pertempuran yang menentukan di mana tidak ada seorang pun. Begitu guntur meteorit Taiji Provinsi keluar, semua makhluk di kota utama klan Roh Angin dibantai. Su Lang mengangkat bahu tanpa daya, dan ingin menggunakan klon untuk menggantinya kembali ke pintu masuk celah ruang waktu. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada suara keras dari cakrawala yang jauh. Su Lang mengikuti suara itu untuk melihat, gelombang udara melingkar besar menyapu langit, dan langit langsung tidak berawan. Itu Yan Xingxing. Ekspresi Su Lang berubah, dia berhasil. Huang Fuqin, lawanmu adalah aku. Di tepi kota utama klan Fengling, di tengah gelombang udara melingkar yang besar, Yan Xingxing dan Huang Fuqin berdiri berhadapan. Huang Fuqin memegang artefak pedang panjang, wajahnya sedikit terdistorsi karena marah. Yan Xingxing memegang penguasa bipolar Wanzang di satu tangan dan alam astrologi 9 berbeda di tangan lainnya, dengan aura pertahanan yang tebal menyelimuti tubuhnya. Ini adalah penghalang pertahanan yang ditempatkan di alam astrologi 9 berbeda, dan kekuatan pertahanannya setinggi level kuasi suci. Baru saja, Yan Xingxing mengandalkan alam astrologi 9 berbeda ini untuk menghadapi Huang Fuqin tanpa kerusakan apapun. Yan Xingxing, jika ada jalan ke surga, kamu tidak ingin pergi, dan tidak ada jalan ke neraka, kamu ingin pergi. Huang Fuqin marah, tetapi dihentikan oleh Yan Xingxing, dan amarahnya langsung tercurah. Untuk membunuh Su Lang, injak tubuhku terlebih dahulu. Ekspresi Yan Xingxing tegas, dan tubuhnya dipenuhi dengan semangat melihat kematian sebagai rumah. Menurutnya, Su Lang adalah takdir umat manusia, harapan umat manusia yang sama sekali tidak boleh jatuh. Namun saat ini, Su Lang memenggal kepala 5 dewa bela diri satu demi satu, dan dia pasti telah membayar banyak uang. Begitu dia bertemu Sang Huang Fuqin, nasibnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, ketika Yan Xingxing memutuskan untuk muncul, dia siap berkorban. Dia ingin menggunakan hidupnya untuk menunda Su Lang, sehingga Su Lang punya waktu untuk terus tumbuh, dan kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan ras roh angin. Namun, Yan Xingxing tidak dapat memikirkan itu, Su Lang tidak kehilangan sehelai rambut pun. Saat ini, tidak baik menjadi kura-kura pengecil kepalamu, tetapi kamu harus lari untuk mati, aku akan memenuhimu. Saat aku membunuhmu, anjing ekor jepit, aku akan menghancurkan mayat Su Lang itu menjadi ribuan keping, memakan daging dan darahnya, dan menggantung jiwa Valkyrie-nya terbalik, sehingga dia tidak akan bisa bertahan hidup selamanya. Huang Fuqin meraung dan melambaikan tangannya yang besar, bayangan pisau panjang muncul, dan dia menebas Yan Xingxing. 9 astrologi berbeda, ekspresi Yan Xingxing serius, seluruh tubuhnya menyembur keluar seperti orang gila, dan penghalang di sekitarnya bersinar terang. Ledakan, pisau panjang itu menebas dengan keras pada penghalang alam gambar bintang 9 berbeda, dan retakan padat muncul. Embusan, Yan Xingxing menyemburkan seteguk darah dan dengan cepat mengeluarkan segenggam pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bagaimanapun juga, Huang Fuqin adalah orang bijak semu yang kuat. Latihan yang telah dia latih memiliki bonus untuk kekuatan tempur, dan ditambah dengan artefak di tangannya, kekuatan pukulan penuh hampir mencapai puncak level kuasa Sage, dan itu hanya lapisan tipis dari level suci. Dengan serangan yang begitu kuat, alam astrologi 9 perbedaan tidak dapat menahannya. Berkali-kali,
Dan cadangan kekuatan spiritual Yan Xingxing sendiri tidak sebaik Huang Fuqin, dan setiap cedera membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Jika ini terus berlanjut, Yan Xingxing pasti akan mati. Namun, Yan Xingxing sama sekali tidak menyusut. Setelah meminum pil obat yang sangat manjur itu, dia meraung, tangannya menekan dengan keras. Sebagian besar retakan pada penghalang pertahanan segera menghilang, dan retakan yang tersisa sembuh dengan cepat, dan mereka akan kembali ke keadaan semula hampir dalam sekejap. Sialan, artefak yang begitu kuat seharusnya bukan milikmu. Mata Huang Fuqin berwarna merah darah, dan dia juga meraung, mengacungkan pisau panjang di tangannya dengan panik, menebas penghalang cermin astrologi 9 perbedaan. Dengan kekuatan tempur yang dahsyat dari alam kuasi suci, Huang Fuqin mengayunkan pisau yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 detik. Penghalang yang hendak dipulihkan kembali terpotong menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, hampir meledak di tempat. Jejak gas pisau menembus retakan dan jatuh ke tubuh Yan Xingxing, menyebabkan mulutnya dipenuhi darah. Yan Hengxing tidak mengatakan sepatah kata pun, mengambil segenggam pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kekuatan spiritual menyembur keluar dari tubuhnya, dan mengisinya semua ke dalam cermin astrologi 9 perbedaan. Penghalang pertahanan yang retak mulai diperbaiki, tetapi Huang Fuqin sama sekali tidak memberi kesempatan, dan serangan di tangannya tidak berhenti sejenak. Untungnya, cermin astrologi 9 perbedaan juga merupakan artefak pertahanan teratas. Meskipun penghalang itu penuh dengan retakan, penghalang itu tidak pernah runtuh. Kedua belah pihak saling berhadapan. Hal-hal kecil, konsumsi kekuatan spiritualnya mengerikan. Aku melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Huang Fuqin menggertakkan giginya, urat-uratnya melonjak liar, dan dia mengayunkan pisau panjang seperti orang gila, menebas bintang Yan dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Yan Hingxing terluka parah dan berjuang untuk menopangnya. Melihat Yan Xingxing perlahan-lahan tidak dapat menahannya, wajah mengerikan Huang Fuqin tiba-tiba menunjukkan seringai. Namun pada saat ini, terdengar teriakan. Hei, Huang Fuqin, hentikan. Bab 456, Sialan. Nama, Sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Oke, siapa yang berani bicara begitu sombong padaku? Huang Fu mengerutkan kening, karena dia tidak tahu identitas pengunjung itu dan takut diserang. Dia langsung berhenti dan terlempar mundur puluhan kaki. Ini, ekspresi Yan Hingxing berubah drastis, karena dia sangat mengenal suara itu. Setelah beberapa saat bereaksi, Huang Fuqin dan Yan Hingxing mengikuti suara itu. Aku melihat seorang pemuda perlahan terbang masuk, tenang dan tidak tergesa-gesa di medan perang dua orang kuat itu. Tuan Yan Xingxing, maafkan aku melakukan sesuatu dan aku terlambat. Sulang tersenyum pada Yan Xingxing, ekspresinya sangat santai. Sulang, apa yang kau lakukan di sini? Pergi. Wajah Yan Hingxing ngeri. Dia menghentikan Huang Fuqin di sini, semua itu agar Sulang bisa melarikan diri dan mengatur napasnya, dan membawa umat manusia kembali ke masa depan. Tapi sekarang, satu-satunya harapan umat manusia Sulang adalah mereka bergegas ke wajah Huang Fuqin. Ya ampun, Yan Hengxing merasa dia akan pingsan. Tuan Yan Xingxing, jangan khawatir. Sulang tertawa dan berkata, aku tidak bodoh. Karena aku berani datang, aku yakin aku bisa membunuh Huang Fuqin. Ah, apakah kamu yakin akan membunuh Huang Fuqin sekarang? Wajah Yan Xingxing penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia tahu bahwa Sulang sangat kuat, dia tidak percaya bahwa Sulang bisa membunuh Huang Fuqin sekarang. Bahkan Yan Xingxing tidak mempercayainya, dan Huang Fuqin tidak mempercayainya. Jadi kamu Sulang, aku tidak menyangka kamu begitu muda. Seorang jenius, memang jenius yang langka di dunia. Sayang sekali kamu berbakat, tetapi kamu tampaknya memiliki sesuatu yang salah dengan otakmu. Kamu begitu sombong sampai pada tingkat ini. Namun, aku menyukai pemuda yang bodoh dan sombong sepertimu. Huang Fuqin menatap Sulang dengan merendahkan, dan segera tidak ada tanda-tanda, tetapi serangan tiba-tiba. Aura pedang tingkat semi bijak jatuh dengan ganas, hampir seketika di atas kepala Sulang. Yan Hingxing mendengus dingin, dan pada saat-saat terakhir, dia hanya mendesak penghalang cermin astrologi Jiuqi untuk melindungi dirinya dan Sulang bersama-sama. Namun, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Saya melihat bahwa energi pedang Huang Fuqin tidak jatuh pada penghalang alam astrologi Jiuqi, tetapi diblokir oleh penghalang emas yang lebih kuat dan lebih tangguh. Boom! Sebuah suara keras menembus awan,
dan seluruh kota utama suku roh angin melonjak seperti gempa bumi. Itu adalah penghalang susunan pertahanan kota utama roh angin. Gelombang badai yang tak berujung muncul di hati Yan Xingxing dan Huang Fuqin. Ya, penghalang emas ini dipadatkan oleh mobilisasi formasi kota utama klan roh angin oleh Sulang. Alasan mengapa Sulang datang setelah Yan Xingxing dan Huang Fuqin bertarung selama beberapa ronde adalah untuk mengendalikan formasi ras Fengling. Namun, kota utama klan Fengling terlalu besar, jadi butuh waktu untuk mengendalikan semua formasi. Bagaimana kamu melakukannya? Mata Yan Xingxing membelalak, menatap penghalang emas itu dengan tatapan kosong, seluruh tubuhnya kosong di sana, wajahnya kusam. Dan Huang Fuqin bahkan lebih gentar. Ini adalah formasi pertahanan kota utama klan Fengling mereka. Formasi terpadu ini telah menghabiskan puluhan ribu tahun oleh orang bijak dari suku Fengling. Itu telah disempurnakan sedikit demi sedikit, dan kompleksitas serta kekuatan pertahanannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Dan kendalinya selalu berada di tangan para leluhur di masa lalu. Sekarang, kendali formasi ada di tangannya, Huang Fuqin. Namun sekarang, formasi terkuat dari klan roh angin, tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas, menghalangi serangannya. Sungguh sial, Huang Fuqin tercengang, sama sekali tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dan pada saat ini, Huang Fuqin, aku tidak tahu apakah kekuatan seranganmu lebih kuat, atau pertahanan formasi kota utama klan Fenglingmu lebih kuat. Sulang tersenyum tipis, memperlihatkan sedikit sarkasme. Aku tidak menyangka kau memiliki cara yang aneh untuk mengendalikan formasi kota utama klan kita. Huang Fuqin menarik napas dalam-dalam, lalu menyipitkan matanya, dan berkata, namun, apa yang dapat kau lakukan jika kau mengendalikan formasi? Selama tidak ada energi, formasi itu hanyalah kentut. Sambil berbicara, Huang Fuqin mengeluarkan kartu giok transmisi dan mengeluarkan perintah. Lepaskan energi susunan pertahanan kota utama. Para prajurit klan Fengling yang menerima perintah ini merasa sangat luar biasa. Formasi kota utama roh angin tidak pernah ditutup sejak tata letaknya selesai. Karena kota utama klan Fengling sangat penting. Namun saat ini, patriark mereka benar-benar meminta mereka untuk menghapus energi formasi, yang sungguh luar biasa. Namun, Huang Fuqin begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menentang perintahnya. Segera, semua energi formasi pertahanan disingkirkan. Penghalang formasi menghilang, dan kota utama klan Fengling kehilangan penghalang pelindungnya untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun. Pada saat yang sama, Sulang juga kehilangan perlindungan penghalang formasi. Hahaha, kamu bisa mengendalikan formasi, sungguh tidak terduga. Huang Fuqin tertawa dan mengejek Sulang dengan panik, tapi sekarang tidak ada formasi, apa yang harus kamu lakukan? Pada saat ini, Huang Fuqin menatap Sulang seolah-olah melihat orang bodoh. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menang, dia tidak begitu ingin membunuh Sulang dan Yan Xingxing. Dia lebih bersedia untuk memainkannya sedikit, dan kemudian perlahan menyiksa. Sulang, kamu pergi dulu, aku akan menghancurkannya untukmu. Yan Xingxing tampak tegang dan pucat. Selain terus berjuang keras, dia tidak punya cara yang lebih baik. Tuan Yan Xingxing, tidak apa-apa. Aku ahli dalam formasi, bagaimana aku bisa melupakan energi formasi? Sulang tersenyum tipis, tujuanku sebenarnya adalah membuat kota utama klan roh angin kehilangan penghalang pelindungnya. Oh, trik kecil apa yang akan kamu mainkan? Sebuah seringai muncul di wajah Huang Fuqin, cepat dan lihat apakah itu membuatku merasa cemburu. Hehe, seperti yang kamu inginkan. Sudut mulut Su berkedut, dan kemudian dia mengulurkan tangannya, dan sebuah benda bulat besar muncul di tangannya. Benda bulat ini persis seperti artefak tingkat atas yang pernah dikembangkan Sulang beberapa kali untuk diperoleh, petir meteorit Tai Chi. Pada saat ini, ketika Dewa Petir Meteorit Tai Chi keluar, aura yang sangat menakutkan langsung terpancar darinya. Begitu benda ini meledak, ratusan ribu mil pasti akan berubah menjadi tanah putih. Yan Xingxing menatap Dewa Petir Meteorit Tai Chi yang dipegang Sulang Tuo, dan tidak dapat menahan rasa ngeri. Dan seringai Huang Fuqin juga langsung mengeras. Menghadapi pria besar di tangan Sulang, dia lebih dari sekadar cemburu, dia benar-benar takut. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa benda ini pasti memiliki kekuatan suci. Huang Fuqin, bagaimana dengan trik kecilku? Senyum tipis terukir di sudut mulut Sulang, sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama,
menyerahlah padaku dan jadilah adik laki-lakiku. Kedua, matilah di bawah guntur dewaku, dan seluruh kota utama klan Roh Angin akan dikubur untukmu. Awalnya, Sulang berencana untuk membunuh Huang Fuqin di tempat terpencil. Namun rencananya tidak dapat dibandingkan dengan perubahan, dan perang pun pecah di kota utama klan Roh Angin. Dengan kekuatan Yan Xingxing, buku itu tidak dapat bertahan lama, dan mungkin tidak dapat meninggalkan kota utama klan Roh Angin. Ketika saatnya tiba, guntur meteorit Tai Chi akan meledak. Jika Huang Fuqin menggunakan formasi kota utama untuk bertahan, kemungkinan besar akan selamat. Untuk berjaga-jaga, Sulang berencana untuk menyingkirkan formasi kota utama untuk mencegah Huang Fuqin menggunakannya. Ngomong-ngomong, dia dapat mengancam Huang Fuqin dengan kota utama klan Fengling. Akan lebih baik jika Anda bisa mengalahkan musuh tanpa bertarung. Lagi pula, jika ras manusia menang, mereka pasti akan memasuki benua Changlan. Ketika ras baru muncul, mereka pasti akan menarik perhatian ras alien di sekitarnya. Selain itu, sisa-sisa klan Fengling pasti akan membuat masalah, dan masalah akan menyusul. Tetapi jika Huang Fuqin ditundukkan, ras manusia akan dapat menempati sarang burung murai, menggunakan cangkang ras Fengling untuk meremajakan dan memperkuat diri, manfaatnya tidak terbatas. Namun, Huang Fuqin jelas sangat marah pada ancaman Sulang. Dia adalah patriark klan Fengling, generasi orang bijak semu. Sekarang seseorang ingin dia menundukkan kepalanya dan menjadi adik laki-laki. Sungguh memalukan. Sulang, guntur ilahi Anda memang bisa membunuhku. Huang Fuqin menggertakkan giginya dan berkata, tetapi Anda, guntur dewa, tidak membedakan antara musuh dan saya. Begitu meledak, Anda dan Yan Xingxing juga akan mati. Tidak, aku tidak akan pernah mati. Sebaliknya, Master Yan Xingxing, sungguh tidak bisa menghindari pukulan fatal dari petir meteorit Taiji. Sulang berbalik dan melemparkan cakram teleportasi yang sudah diaktifkan, jadi, Lord Yan Xingxing, kau pergi dari sini dulu. Susunan ini disempurnakan dengan mengacu pada susunan teleportasi portabel Ling Hu Chao, dan koordinatnya ditetapkan di dekat benteng Tatian. Sulang, kau tidak bisa tinggal. Yan Xingxing tidak percaya bahwa Sulang bisa selamat, dan melihat bahwa Sulang akan mati bersama Huang Fuqin, kemana dia akan pergi. Master Yan Xingxing, percayalah padaku. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan tertawa, seperti yang kau tahu, aku punya banyak metode rahasia. Ini, Yan Xingxing berjuang, pergilah, masih ada pertempuran besar di Blue Star. Sulang menatap lurus, dan berkata dengan sungguh-sungguh, silakan kembali dan mendukungmu. Kau, jangan berbohong padaku. Yan Xingxing menggertakkan giginya dengan keras, lalu melemparkan Jiuqi Astrologi Realem dan Wanzang Bipolar Ruler ke Sulang, berbalik dan bergegas ke dalam susunan teleportasi. Wow, semburan cahaya teleportasi menyala, dan bintang Yan menghilang. Sulang mengambil Jiuqi Astrologi Realem dan Wanzang Bipolar Ruler, membeku, dan langsung memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan. Jika ada perang berikutnya, itu akan menjadi nyawa ganti nyawa, dan kedua artefak ini tidak akan dibutuhkan sama sekali. Huang Fuqin, aku bisa memberimu waktu 5 menit untuk memikirkannya. Jika waktunya habis dan kamu belum membuat keputusan, maka aku akan mengaktifkan guntur ilahi ini. Tentu saja, jika kamu berani melakukan apapun selama periode ini, atau berani melarikan diri, aku akan mengaktifkan Dewa Guntur tanpa ragu-ragu. Nada bicara Sulang acuh tak acuh, dan setelah berbicara, dia menanamkan jejak kekuatan spiritual ke dalam guntur meteorit Taiji. Dewa Guntur Meteorit Taichi sangat tidak stabil. Pada saat ini, dia dirangsang oleh kekuatan spiritual dan segera berdengung, seolah-olah akan meledak. Pada saat yang sama, aura yang lebih mengerikan menyebar, menyebabkan Huang Fuqin berdiri terbalik seketika. Sulang, Huang Fu menggertakkan giginya dengan kebencian, tetapi dia takut padanya, seperti anak anjing yang menyeringai. Huang Fuqin, pikirkan baik-baik, jika kamu mati, klan Fengling tidak akan lagi memiliki Valkyrie, dan klan Fengling akan hancur saat itu. Suku Fengling kamu dapat dianggap memiliki sejarah panjang, apakah kau berharap dupa warisan suku Roh Angin akan terputus di tanganmu? Selama kau menyerah padaku, aku bisa berjanji jika aku tidak melakukan hal yang berlebihan pada ras Fengling. Sulang melirik Huang Fuqin dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak banyak waktu, jadi buatlah keputusan sesegera mungkin. Mendengar ini, Huang Fuqin terkejut dan berjuang.
Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Su Lang benar. Begitu dia mati, ras Fengling akan benar-benar binasa tanpa Valkyrie. Suku Fengling telah mengalami pasang surut selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya berkembang hingga skalanya saat ini. Jika hancur di tangannya, bagaimana dia bisa layak bagi para leluhur dan leluhur di masa lalu? Tetapi, setelah menyerah, ras roh angin akan menjadi pengikut ras manusia. Dan Huang Fuqin sendiri, dari pemimpin klan menjadi pelayan orang asing. Dia adalah orang suci semu. Dia adalah patriark dari seorang pria berusia 10.000 tahun. Huang Fu tidak berdamai. Su Lang, bahkan jika klan hancur hari ini, klan Fenglingku tidak akan pernah menyerah padamu. Tiba-tiba, Huang Fuqin meraung seperti orang gila. Dengan satu gerakan, dia menebas petir meteorit Taiji. Namun, dalam menghadapi usaha keras Huang Fuqin, Su Lang tetap tidak tergerak. Karena kau mencari kematian, maka pergilah untuk mati. Su Lang mengerutkan bibirnya tanpa suara, lagi pula, aku tidak bisa mati. Namun pada saat ini, pisau Huang Fuqin tiba-tiba berhenti. Su Lang, kau menang. Huang Fuqin berlutut dengan ekspresi yang rumit, aku, Huang Fuqin, mewakili klan Fengling, menyerahlah padamu. Bagaimana kau ingin aku mempercayaimu? Su Lang tersenyum heran, namun, reaksi Huang Fuqin masuk akal. Bagaimanapun, sebagai pemimpin klan, Huang Fuqin telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk klan Fengling, bagaimana mungkin dia rela membiarkannya hancur? Aku bersedia mengabdi pada jiwaku. Jika aku memiliki pikiran terhadapmu, kau dapat langsung merasakannya. Wajah Huang Fu tampak getir, melalui api jiwaku, hidup dan matiku ada di antara pikiranmu. Apakah jiwa itu panas? Ekspresi Su Lang berubah. Tunggu sebentar, aku akan mengirim pesan untuk bertanya. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang api jiwa. Oleh karena itu, untuk mencegah Huang Fuqin melakukan sesuatu, pertama-tama tanyakan pada Yan Xingxing. Melalui transmisi kartu giok, Su Lang menghubungi Yan Xingxing. Tuan Yan Xingxing, apa itu api jiwa? Su Lang, apa yang terjadi di pihakmu? Api jiwa adalah inti dari jiwa yang hanya dapat dikumpulkan oleh yang kuat di tingkat dewa dan di atasnya. Setelah api jiwa dikuasai, hidup dan mati. Petik 2. Ternyata itu adalah sesuatu yang hanya dapat dikumpulkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tidak heran aku belum pernah mendengarnya. Su Lang, apa yang kamu tanyakan tentang ini? Itu saja, Huang Fuqin menyerah. Dia berkata untuk memberiku api jiwa. Master Yan Xingxing, seperti apa api jiwa itu? Seperti apa proses penyerahannya? Apa? Huang Fuqin benar-benar menyerah. Ya Tuhan, benarkah? Ini luar biasa. Aku sama sekali tidak percaya. Haha, fajar umat manusia kita akhirnya tiba. Oh, petik 2. Ngomong-ngomong, api jiwa adalah titik cahaya keemasan yang dipaksakan dari tengah alis. Prosesnya adalah, oh, aku mengerti. Hanya melihat pesan teks yang dibalas Yan Xingxing, Su Lang bisa membayangkan betapa senangnya dia. Tentu saja, Su Lang sendiri juga sangat senang. Oke, aku sudah selesai. Su Lang tersenyum pada Huang Fuqin, berikan padaku jiwa dan hatimu, tetapi jangan gunakan trik apapun. Apa yang bisa kulakukan? Huang Fuqin menghela napas, lalu memejamkan matanya erat-erat, dan seberkas cahaya perlahan muncul di antara alisnya. Cahaya itu bersisik, seolah bersinar dari celah yang tak terlihat. Segera setelah itu, dalam ekspresi Huang Fu yang menyakitkan, sebuah titik cahaya keemasan keluar dari tengah alisnya dan perlahan terbang ke arah Su Lang. Su Lang menjadi waspada dan memeriksa titik cahaya keemasan itu berulang-ulang, dan memastikan bahwa itu persis seperti yang dikatakan Yan Xingxing sebelum dia mengambilnya ke tangannya. Segera, Su Lang meletakkan titik cahaya keemasan itu di tengah dahinya, membungkusnya dengan kekuatan spiritual, dan menariknya ke lautan pengetahuan. Titik cahaya keemasan itu dengan mudah memasuki laut kesadaran Su Lang, dan kemudian berubah untuk sementara waktu, membentuk hantu yang menatap wajah Huang Fuqin, duduk diam di bawah lingkaran cahaya putih. Su Lang dapat dengan jelas merasakan bahwa ada emosi samar pada hantu ini. Begitu Huang Fuqin memiliki hati yang berbeda, dia akan segera tahu. Jika hantu ini terbunuh, Huang Fuqin akan langsung mati. Tidak ada masalah, menganggapmu sebagai kenalan. Setelah memeriksa berkali-kali, Su Lang akhirnya tersenyum puas. Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Tuan. Baik, Tuan. Seorang kuasa sage Huang Fuqin membungkukkan lututnya dan memberi hormat kepada Su Lang dengan hormat.
Sejauh ini, perang antara ras manusia dan ras roh angin telah berakhir. Baiklah, berikan perintah gencatan senjata dengan cepat. Jika terlambat 1 detik, kita akan kehilangan banyak prajurit. Sulang tersenyum tipis, dan sambil berbicara, dia juga mengirim pesan kepada Yan Hingxing, memintanya untuk menghentikan perang dengan ras Fengling. Setelah Huang Fuqin diperintahkan, dia juga mengeluarkan gencatan senjata. Di Bintang Biru, medan perang utama di bawah retakan waktu dan ruang penuh dengan reruntuhan dan mayat di mana-mana. Prajurit dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bertarung bersama. Gila, membunuh badai berdarah, Anda akan mati. Karena ras manusia memiliki Yan Xingxing, dewa perang yang kuat, untuk membantu, para prajurit dan binatang buas dari ras Fengling memiliki sejumlah besar korban hampir setiap detik. Para prajurit suku Fengling terus mundur, hampir putus asa. Namun pada saat ini, Yan Hingxing meraung dengan kekuatan Valkyrie dan memerintahkan. Kuasa Sage dari suku Fengling telah menyerah kepada Panglima Perang kita Sulang, dan suku Fengling telah menyerah. Semua orang mematuhi perintah dan menghentikan perang. Mundur. Apa? Kuasa Sage dari suku Fengling telah menyerah kepada Panglima Perang kita Sulang. Astaga, apakah ini mimpi? Itu adalah kuasa Sage. Aku benar-benar menyerah. Sulang martial god terlalu kuat, bahkan memotong 5 dewa bela diri yang hebat. Bagaimana dengan kuasa Sage? Mereka tidak berada di level martial god, dan menyerah adalah hal yang wajar. Hahaha, ras manusia kita telah menang. 2000 tahun yang lalu, ras manusia kita belum dihancurkan, tetapi mengalahkan ras Fengling yang kuat. Petik 2 petik 2. Setelah ketidakpercayaan awal, para prajurit manusia berteriak dalam ekstasi, dan kemudian mundur. Namun para prajurit suku Fengling langsung tercengang. Apa? Orang bijak semu itu menyerah. Bagaimana ini mungkin? Apa rencana aneh ras manusia? Mereka jelas-jelas berada di atas angin, bagaimana mereka bisa tiba-tiba mundur? Mereka juga membuat alasan yang sangat tidak masuk akal. Mungkinkah mereka kehabisan minyak dan tidak bisa melawan kita sama sekali? Pasti seperti ini. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah percaya bahwa Tuan semua orang bijak menyerah. Ras manusia kuat di luar, maka Sulang pasti telah dibunuh oleh orang bijak semu kita. Yan Xingxing tidak dapat mendukung pohon itu sendirian, dan ingin membawa pergi ras manusia. Ya, ayo kita bunuh mereka dengan cepat, jangan biarkan mereka lari. Bunuh. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa analisis, para prajurit ras Fengling mengangkat senjata mereka dan meluncurkan perburuan untuk para prajurit ras manusia yang mundur. Tetapi sebelum mereka dapat mengejar seniman bela diri ras manusia yang mundur, ada guru bela diri ras Fengling yang berteriak keras. Berhenti, semuanya, berhenti. Perang sudah berakhir, hentikan semuanya. Klan Fengling kita kalah dan menyerah. Petik 2 petik 2. Suara para ahli bela diri menyebar ke seluruh medan perang, dan para prajurit yang akan melakukan serangan balik langsung tercengang dan membatu di tempat. Sungguh luar biasa, seberapa besar perbedaan antara kekuatan ras roh angin dan ras manusia. Klan Fengling memiliki total 6 Valkyrie dan seorang kuasa Sage yang besar, dan ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik tingkat Wuzun dan tingkat Wuhuang. Adapun ras manusia, itu sama sekali tidak layak disebut. Namun, klan Fengling benar-benar dikalahkan. Menyerah. Semua ini seperti mimpi. Para prajurit suku Fengling membeku di tempat, dan kemudian jatuh dalam kekalahan, mundur seperti mayat berjalan. Binatang buas yang ganas itu juga ditahan untuk meninggalkan kota manusia dan kembali ke hutan belantara. Pada saat yang sama, di benua Changlan, makhluk-makhluk dari klan roh angin juga berduka, seolah-olah tidak ada masa depan. Melihat pemandangan ini, Huang Fuqin juga tampak redup, seolah-olah dia berusia beberapa ratus tahun dalam sekejap. Jangan khawatir, itu adalah hal yang baik bahwa klan Fengling menyerah kepadaku. Sulang tersenyum tipis dan berkata, dan kamu, Huang Fuqin, pasti akan berterima kasih atas pilihanmu. Ya, Tuan. Huang Fuqin tertekan dan mengangguk dengan bodoh. Ngomong-ngomong, aku selalu punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Ekspresi Sulang berubah, dan dia bertanya, suku Fenglingmu seharusnya memiliki latihan utama yang unik untuk rasmu, mengapa Anda memodifikasi Sutra Hati Tanpa Batas? Sutra Hati Tanpa Batas. Tuan mungkin tidak tahu bahwa Sutra Hati Tak Terbatas melibatkan pusat legendaris alam semesta tak terbatas, alam tak terbatas.
Sutra hati tak terbatas adalah latihan utama terkuat yang pernah kulihat. Tidak ada seorang pun. Latihan utama klan Fengling kita jauh lebih rendah daripada sutra hati tak terbatas. 2000 tahun yang lalu, setelah kita memperoleh sutra hati tak terbatas, kita dengan suara bulat memutuskan untuk merevisinya. Hingga hari ini, hampir semua senior dan jenius dari suku Fengling telah mengolah sutra hati tak terbatas. Untuk latihan ini, kita juga telah menerapkan langkah-langkah kerahasiaan yang ketat. Jika ada anggota suku yang berani membocorkannya, kepalanya akan pecah dan mati di tempat. Selain itu, selain sutra hati tak terbatas, kita juga telah memperoleh banyak manfaat dari bintang biru, seperti beberapa bahan berharga yang belum pernah terdengar, relik kuno. Juga, meskipun tanah bintang biru tampak sederhana, aturan di atasnya lebih mudah diwujudkan dan dipahami. Ini adalah fitur yang jauh melampaui tingkat dunia benua Changlan. Dari berbagai petunjuk, aku menyimpulkan bahwa bintang biru seharusnya menjadi bagian penting dari alam tak terbatas, sebuah fragmen dari alam tak terbatas, dan sebuah fragmen inti. Selama 2000 tahun, aku terus mengirim orang ke bintang biru untuk melakukan berbagai penjelajahan, dan akhirnya aku menjadi lebih yakin dengan kesimpulan ini. Alam tak terbatas adalah pusat dari seluruh alam semesta tak terbatas. Legenda mengatakan bahwa alam tak terbatas itu sangat besar dan tak terbatas, dan ada banyak orang kuat di sana. Benua Changlan kita hanyalah salah satu dari benua yang tak terhitung jumlahnya yang mengorbit di sekitarnya. Dibandingkan dengan alam tak terbatas, benua Changlan seperti sebuah lembah kecil. Dunia tak terbatas adalah tanah suci seni bela diri yang sebenarnya. Dan bintang biru diduga sebagai fragmen inti dari alam tak terbatas. Siapapun yang mengetahuinya akan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Selama bintang biru ditempati, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dapat dengan mudah memasuki tingkat suci, dan pembangkit tenaga listrik tingkat suci juga dapat dipromosikan ke tingkat abadi dengan lebih mudah dan bahkan ke alam Kaisar Wu. Huang Fuqin perlahan membicarakan alasan mengapa klan Fengling menyerbu bintang biru, dan matanya berkilat dengan visi ke alam seni bela diri yang lebih tinggi.